Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Idris. Saya mahasiswa jurusan arsitektur angkatan 2015. Kebetulan saya kuliah sambil bekerja. Saya masuk di tahun 2015. Di tahun 2017 saya memulai proyek freelance ya, atau mengerjakan desain-desain rumah tinggal dan lain-lain. Pada tahun 2019 awal, saya bekerja di suatu kantor atau perusahaan swasta ya, di mana perusahaan tersebut bidangnya itu konsultan dan kontraktor ya, jadi dua ya gitu. Di situ saya dipercaya menjadi ketua tim surveyor pada tahun 2020 awal. Saya mendapatkan surat tugas untuk survei dari IPC pelabuhan. Di antaranya ada di Tanjung Priuk, ada di Pangkal Balam, di Belitung, Bangka Belitung, terus Palembang, Jambi, di Pontianak. Surveyor sekaligus perencana untuk pelabuhan di 12 cabang ya, seluruh Indonesia. Pengalaman saya terjauh itu Kalimantan ya, mungkin ya, Kalimantan. Jadi di Kalimantan itu ya kita cukup, saya pribadi banyak belajar gitu ya, bagaimana menjadi seorang dibilang, saya kan belum jadi seorang arsitek ya, masih dibilang studi arsitek. Nah, di situ ya dibilang junior lah. Di situ juga saya benar-benar sangat memahami gitu. Bagaimana ketika saya nanti ketika menjadi seorang arsitek itu harus seperti apa dan bagaimana. Di situ juga saya banyak belajar menjadi seorang perencana. Saya juga di situ bisa menerapkan bagaimana saya menjadi seorang yang mempunyai profesi gitu. Di sisi lain, saya sadar bahwa arsitek itu adalah sebuah profesi dan pastinya mempunyai etika profesi atau kode etik gitu. Jadi poinnya manajemen. Jadi kalau untuk manajemen itu sebenarnya kita kembali ke diri kita masing-masing gitu. Sebenarnya semua orang itu bisa kok melakukan, cuman kendalanya satu, rasa malas gitu. Kita kuncinya itu cuma konsisten dan komitmen. Kita konsisten ya kan sama ucapan-ucapan kita, pergerakan kita. Komitmen sama apa yang bakal kita tuju. Saya juga pernah mengalami suatu permasalahan dilema. Saya di semester 7 6 mau ke 7 itu saya sempat berhenti. Nah, artinya di situ berhentinya itu bukan karena keinginan saya, bukan karena saya tidak konsisten terhadap ucapan-ucapan saya, tapi karena terkendala oleh faktor-faktor ekonomi gitu. Saya waktu itu tidak bekerja, saya tidak ada pemasukan, dan akhirnya saya tidak bisa melanjutkan perkuliahan itu. Tapi dengan tekad yang bulat saya, semangat juang saya yang tinggi untuk menjadi seorang arsitek atau perencana, di situ saya terus bekerja keras menjadi seorang pejuang. Saya mencari pekerjaan, mencari freelance, terus ya kan dari proyek 1, proyek 2, proyek 3 gitu, sampai saya mempunyai cita-cita yang besar, yaitu saya ingin membuat suatu perusahaan ketika setelah saya lulus gitu. Pengalaman dibilang pengalaman terburuk, pengalaman menantang, pengalaman tersusah ya kan. Nah, saya pernah dapat suatu proyek
proyeknya pastinya gambar, karena saya di bidang gambar. Saya sudah merancang sedemikian bagus, saya sudah merancang sedemikian rupa dan lain-lain, dan saya juga udah sempat bertemu dengan klien atau owner, ya. Dan pada akhirnya desain saya diambil, dia cukup bilang makasih mas. Itu bukan 1 atau 2 kali yang saya sudah alami, bahkan 5-6 kali. Itu berulang, artinya bukannya saya terjatuh atau terjebur di lubang yang sama. Tapi perlunya dari saya itu, saya harus seperti apa, kedepannya seperti apa, dan punya strategi dan pola seperti apa, agar tidak terjadi seperti itu. Ada di situ, kalau untuk perihal komplain ya, pastinya kita sebagai seorang arsitek yang bertanggung jawab atas berdirinya rumah itu, stabil ya kan, dan berhasil rumah itu ya ada di tangan seorang arsitek. Komplainan itu datang bertubi-tubi gitu, bertubi-tubi ya kan gitu. Hal terkecil pun itu dipermasalahkan oleh owner ya. Ya jadi karena bertubi-tubinya seperti itu ya, banyaklah dari proses pertama kita perencanaan gambar, terus proyek yang sedang berjalan sampai pada akhirnya ya kan sudah selesai. Tapi tidak hanya cukup sampai di situ. Saya cuma sedikit menjelaskan bagaimana proses sampai rumah itu jadi. Jadi dari pondasi aja pada waktu itu saya sudah banyak komplain ya kan. Artinya itu komplainnya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati oleh owner. Jadi hikmah ya, atau pelajaran yang saya petik gitu ya dari setiap perjalanan. Dalam diri saya mempunyai prinsip gitu ya. Setiap perjalanan saya selalu mengambil manfaat gitu. Saya selalu mengambil sebuah pelajaran gitu. Dan untuk teman-teman semua, ketika umpamanya dapat sebuah pekerjaan, jangan sekali-kali pekerjaan itu hanya dianggap sebuah pembelajaran gitu. Kita di situ ambil manfaat dari sebuah pembelajaran itu. Apa sih manfaat itu? Pertama, manfaat itu kita manusia perlu kebutuhan. Kita mengerjakan sebuah pekerjaan membutuhkan listrik dan lain-lain. Nah, artinya siapa sih yang bisa menghargai diri sendiri kalau bukan kita? Gitu. Jadi hikmahnya seperti itu. Satu. Yang kedua, dari setiap saya perjalanan antara saya ke kota Palembang ya kan, Sumatera, Kalimantan dan lain-lain, ya kan, hikmahnya adalah bahwa arsitek itu tidak hanya bekerja di kantor gitu. Arsitek itu bisa bekerja di mana saja, intinya seperti itu. Gitu. Sekarang saya lagi proses membuat seminar ya, dimana teman-teman arsitek tahu seminar, setelah itu baru proposal skripsi, dan skripsi setelah itu makat ya. Dan saya juga minta doanya sama teman-teman semua, mudah-mudahan seminar terus proposal dan skripsi saya lancar gitu. Pesan-pesannya itu tetap semangat untuk berkaryanya, konsisten dan komitmen itu benar-benar yang harus kita terapkan. Kita harus punya integritas sebagai mahasiswa arsitektur. Kita harus cinta sama identitas kita. Betul. Jadi ketika kita menemukan jati diri kita menjadi seorang arsitek, kita tahu bagaimana kita menjadi seorang arsitek ke depannya seperti apa. Walaupun saya juga belum ngerasain, tapi setidaknya saya ada bayangan dan bisa dapat bercerita dengan senior-senior arsitek yang lain gitu. Kalau pesan saya, teman-teman harus punya juga identitas gitu. Ada juga kan yang arsitek nih yang khusus pariwisata nih ada. Ini arsitek nih yang khusus kejiwaan nih ada. Ini arsitek nih yang khusus masjid ada.
religi ya gitu. Jadi kita harus punya identitas itu. Dari sekarang lah kita mencari hal itu aja. Oke, terima kasih. Sedikit banyaknya podcast pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman bisa lebih jauh pemikirannya dari saya. Pengalaman juga harus lebih jauh lagi gitu. Saya berbicara seperti ini bukan berniatan untuk menggurui, tapi ini hanya sekedar berbagi, sharing kepada teman-teman semua gitu. Jika teman-teman semua ada ilmu lebih atau pengalaman yang luar biasa, kita bisa ceritakan di podcast ini. Oke, terima kasih.